Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di Mari Bercerita hari ke-12. Teman-teman sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat dan bisa konsisten sampai 30 hari. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman sudah menyimak apa yang di IG-nya pejuang_mendidik bahwa teman-teman sekalian mulai tanggal 25 April sama dengan 1 Mei 2021, jadi selama kurang lebih 7 hari aku menantang teman-teman sekalian. Saya memberikan challenge kepada teman-teman sekalian untuk ikutan teach. Jadi kalau selama ini teman-teman hanya melihat di YouTube, nah sekarang giliran teman-teman yang juga ngajarin, teman-teman juga sharing bagaimana mengerjakan soal-soal yang aku kasih maupun soal-soal yang teman-teman buat sendiri. Nah, caranya bagaimana teman-teman sekalian? Pertama, teman-teman ayo follow IG-nya pejuang_mendidik dan subscribe YouTube Pejuang Pendidik, serta aktif memberikan komentar di pembahasan Mari Bercerita secara harian. Jadi 7 hari ini teman-teman ayo aktif di IG dan di YouTube. Kemudian yang kedua, tag 5 teman kalian, kemudian di kolom komentar ngetagnya, kemudian share postingan ini di instastory teman-teman sekalian. Lalu jangan lupa mention IG-nya pejuang_mendidik. Kemudian yang nomor 3 teman-teman sekalian, itu intinya ini teman-teman. Lakukan sesi teach selama 7 hari berturut-turut. Nah, jadi teman-teman sekalian ada yang tanya juga di YouTube, di komentar itu tanya, kalau dengerin seperti ini gampang tapi begitu ketemu soal nggak begitu gampang. Betul teman-teman sekalian, karena kebanyakan kita itu berhenti sampai sini teman-teman sekalian. Berhenti sampai learn. Ketika learn, kemudian teman-teman sekalian itu merasa bahwa sudah paham, ini enak dimengerti. Ternyata teman-teman masih ada 2 step, yaitu do dan teach. Kalau teman-teman masih bingung apa itu learn, do, sama teach, habis ini aku akan kasih tahu apa itu. Pada intinya teman-teman sekalian, ini selama 7 hari, teman-teman bahas paling nggak satu soal yang ada di IG-nya pejuang_mendidik. Kemudian satu soal itu teman-teman boleh teach-nya itu coret-coretan tangan, kemudian difoto, jadiin story, maupun di situ teman-teman bikin video, kemudian dijadikan story, itu juga boleh. Kemudian kasih tagar. Nah, ini tagarnya 30 hari belajar TIU, 7 hari TIU challenge, 30 hari bercerita TIU, dan NIP 2021. Kemudian satu lagi mention ke 5 teman yang berbeda setiap hari. Jadi selama seminggu akan ada 35 orang yang teman-teman tag. Kenapa? Sebanyak itu supaya apa? Postingan teman-teman itu memberikan manfaat yang banyak ke banyak orang. Nanti teman-teman sekalian, kalian yang beruntung aku berikan giveaway. Giveaway-nya apa? Nggak usah ditanya. Tiba-tiba aku kasih aja, insya Allah begitu ya. Dan sebenarnya giveaway paling paling besar adalah ketika teman-teman nanti mendapatkan giveaway dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa NIP tahun 2021. Tak doakan teman-teman yang ikut challenge ini benar-benar dapat NIP, karena teman-teman akan masuk ke pikiran, ke hati, bahwa oh ternyata itu kita harus belajar bukan hanya learn tapi do dan teach. Dan ini yang aku maksud namanya learn, do, sama teach. Ini coretan tangan aku di satu video namanya TIU 175. Teman-teman bisa cari nanti YouTube-nya, ada di salah satu kontenku. Intinya teman-teman, learn itu adalah teman-teman belajar. Belajar itu dari siapapun, yaitu dengan cara menyimak. Belajar baik langsung maupun tidak langsung teman-teman sekalian ini. Kemudian yang kedua, do. Do itu yang setengah adalah mengerjakan soal-soal yang aku berikan. Kemudian do yang berikutnya adalah membuat soal-soal yang mirip, kemudian kerjakan, dan membuat soal-soal yang tidak mirip, kemudian kerjakan juga. Kalau bingung gimana? Tanya di grup. Aku yakin teman-teman sudah punya grup belajar ya, itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah teach. Teach yaitu teman-teman ngasih tahu ke teman-teman yang lain gimana sih cara mengerjakan soal-soalnya. Step-stepnya bagaimana, coretan tangannya bagaimana. Dengan teman-teman teach, teman-teman akan nyantol, inget banget, oh kalau soal begini itu cara ngerjainnya begini. Karena belum tentu ketika kita tahu dalam proses learn, itu kita bisa mengerjakan ketika ujian dengan cepat. Karena kita lupa satu hal, yaitu teach. Nah,
Itu teman-teman sekalian pengertian learn, do sama teach, dan saya tantang teman-teman sekalian untuk ikut 7 hari berturut-turut. Yuk, 7 hari berturut-turut. Nah, oke teman-teman sekalian, kita masuk ke soal-soal harian di Ngabuburit You. Di Mari Bercerit You selama 30 hari dan ini hari ke-12. Diketahui sebuah kelas yang kandidat ketua kelasnya 2 orang sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Ada 50 siswa dalam sekelas dan hasil akhir diketahui imbang. Jika akhirnya diadakan pemilihan ulang dan kandidat B menang dengan selisih suara 6, maka berapa orang yang tidak lagi memilih kandidat A? Ceritanya teman-teman sekalian, itu akan ada pemilihan ketua kelas, satu kelas 50 orang, dan hasil pertamanya adalah imbang, yaitu di mana ada 25 orang memilih A dan 25 orang memilih B. Sehingga apa? Selisihnya ini adalah 0 karena sama ya. Ini pada mulanya atau awal-awalnya. Kemudian ada pemilihan ulang. Di pemilihan ulang ini teman-teman sekalian, selisih suaranya adalah 6. Selisihnya 6. Nah, selisih 6 ini teman-teman sekalian, di mana ada pertanyaan, berapa orang yang tidak lagi memilih kandidat A? Artinya A itu lebih sedikit daripada B. A lebih sedikit, selisihnya adalah 6. Kalau selisih 6 berarti di sini ada 28, di sini ada 22. Betul ya? Selisihnya 6. Dari 25 menuju ke 22 berarti ini ada berapa yang tidak lagi memilih? 25 kurangi 22 sama dengan 3. Jawabannya adalah B. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah jawaban nomor 1. Atau teman-teman kalau mau cara yang lebih simpel lagi, teman-teman, saya tulis di sebelah kanannya ini, yaitu di sini selisihnya adalah 6. Selisihnya adalah 6. Kemudian satu kelas calon kandidatnya adalah 2. Kandidat atau calonnya adalah 2. Maka tinggal membagikan aja ya, selisihnya 6. Kemudian calonnya ada 2 sama dengan 3. Jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, bisa pilih pakai cara 1 atau cara 2 ya, monggo. Nomor 2, rata-rata bayi desa A yang jumlahnya 8 adalah 6 kg dan bayi di desa B yang jumlahnya 8 adalah 5 kg. Jadi desa A itu rata-ratanya 6, desa B rata-ratanya 5. Yang saling ditukarkan ada satu bayi. Jadi ada satu bayi dari desa A yang ditukarkan ke B, ada satu bayi dari desa B yang ditukarkan ke A. Kemudian setelah ditukarkan rata-ratanya menjadi sama. Maka berapa selisih berat bayi yang ditukarkan? Nah, teman-teman sekalian, di sini ada desa A itu 8 bayi, kemudian masing-masing bayi adalah 6. Sehingga kalau dikalikan beratnya adalah 48 kilo. Gitu ya, teman-teman. Desa B, di situ jumlah bayinya 8 dan masing-masing beratnya 5, sehingga di situ total berat 8 bayinya adalah 40. Yang ditanya adalah selisih berat bayi yang ditukarkan. Maka selisih kedua total bayinya adalah 8 kg. Ini dikurangi karena di situ ada masing-masing satu bayi yang saling ditukarkan, sehingga artinya apa? Ada 2 bayi yang totalnya ditukarkan. Satu A ke B dan yang kedua B ke A. Jadi ada 2 ya. Paham ya teman-teman sekalian? Karena ada 2 bayi yang ditukarkan, maka ini 8 kilonya dibagi 2 sama dengan 4 kg. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Rata-rata balita dusun X yang jumlahnya 7 adalah 10 kg. Dusun X ini adalah 7 kali masing-masing 10 kg sehingga sama dengan 70 kg. Kemudian di situ balita di dusun Y ini jumlahnya 7, masing-masing 9 kg. Dusun Y 7 kalinya masing-masing 9 kg sehingga totalnya adalah 63 kg. Sehingga teman-teman sekalian selisihnya adalah 70 kurangi 63 adalah 7 kg. Nah, kalau di soal nomor 2 tadi itu dibagi 2, kalau di nomor 3 ini baginya berapa? Baginya adalah 4. Kenapa? Masing-masing 2 bayi saling ditukarkan. Sehingga apa? Ada 2 dari dusun X ini pindah ke Y. Kemudian ada 2 yang dari dusun Y ini pindah ke X. Sehingga totalnya adalah 2 tambah 2, 4 bayi.
Karena totalnya 4, maka 7 kg ini itu dibagi 4 sama dengan 7 bagi 4, 2 kg kurang dikit, ya berarti yang D. Atau kalau tepatnya 1,75 kg. Oke, itu teman-teman sekalian, 3 soal pada Mari Bercerita hari ke-12. Semoga teman-teman juga sudah betul semua ya. Dan aku kasih challenge, saya ulang lagi ya, 7 hari berturut-turut mulai hari ini. Teman-teman silahkan di situ update di story masing-masing ya. Sekian dari aku Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.